Oke, selamat malam. Di sini kami ingin mengutarakan tentang pemulasaran pemakaman dekontaminasi maupun dilema tukang kubur yang terjadi di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya untuk pemulasaran itu sendiri kepada seluruh warga masyarakat Kota Jakarta dengan protap COVID untuk pemulasaran yang berada di rumah sakit itu sudah dipastikan aman atau steril sesuai dengan protap dari kesehatan. Kalau jenazah itu didekontaminasi sebelum adanya pemakaman dan caranya membungkus dan sebagainya sudah sesuai dengan protapnya dari kesehatan. Khusus untuk tim pemakaman yang kita laksanakan melalui jalur BPBD, tahapan-tahapannya adalah saat kita mendapatkan laporan dari rumah sakit, kalau rumah sakit butuh pemakaman dengan protap COVID, kami menyiapkan personil. Personil itu ada menjadi 7 dengan 2 armada, 1 armada personil dan 1 armada ambulan untuk membawa peti jenazah. Pakaian yang sudah kami sampaikan tadi adalah pakaian APD, coverall yang komplit dengan memakai kacamata, masker, latex maupun karet tangan, sepatu boot. Tahapannya adalah kami datang ke rumah sakit tersebut. Sebelum kita mengambil peti jenazah untuk dimasukkan ke ambulan, personil tersebut kita dekon dengan dekon personil. Setelah itu ambulan didekon dengan dekon area. Setelah sudah steril karena dekon personil, lalu peti tersebut kita ambil dari kamar jenazah. Namun sebelum dibawa ke ambulan, peti tersebut juga kita dekon ulang lagi. Setelah itu ambulan kita dekon ulang, baru peti dimasukkan. Saat peti sudah masuk di ambulan, kita dekon ulang lagi, dekon personil dan dekon ambulan lagi. Setelah itu kita bawa ke tempat pemakaman. Sesaat sampai di tempat pemakaman, tidak serta-merta peti langsung dikeluarkan. Seluruh personil mengangkat peti tersebut harus didekon ulang lagi. Didekon personil. Setelah itu ada salah satu anggota tim kubur untuk mendekon di tempat pemakaman. Setelah selesai semuanya didekon, baru peti bisa dikeluarkan untuk diangkat dan dimakamkan. Selanjutnya peti sebelum masuk di pemakaman kita dekon ulang lagi. Setelah itu peti dimasukkan ke dalam liang lahat. Sesaat sudah masuk ke liang lahat, peti tersebut kita dekon ulang. Setelah dekon ulang, baru kita lakukan pengurukan. Pengurukan kita lakukan kurang lebih di atas peti atau kurang lebih 10-20 cm di atas peti. Peti tertutup dengan tanah, namun tidak sepenuhnya sampai ke atas. Setelah itu kita dekon semuanya sampai peralatan-peralatannya seperti cangkul, senggrong dan sebagainya, tali, bambu, kayu yang untuk menahan peti kita dekon. Setelah itu area kita dekon semuanya. Setelah area kita dekon semuanya, kami akan mendatangi tim penguruk untuk yang di wilayah untuk meneruskan. Untuk khusus kepada kami berharap masukan kepada seluruh tim penguruk untuk yang berada di pemakaman tetap harus memakai protap kesehatan, memakai masker saat menguruk itu diusahakan memakai latex atau sarung tangan karet. Setelah selesai teman-teman akan kembali ke ambulan, namun sebelum kita pergi dari ambulan pergi ke pemakaman, kami didekon ulang sebelum masuk ke mobil-mobil personil maupun ambulan. Setelah serasa cukup, kami akan menuju ke zona dekon. Nah, zona dekon ini sendiri setelah sampai di sana, ambulan tersebut akan kita dekon juga. Setelah itu akan diistirahatkan kurang lebih minimal 12 jam untuk mobil.
Untuk personil sendiri akan melakukan dekon lagi, dekon personil, lalu dibersihkan dengan sabun. Setelah itu diharapkan personil itu mandi. Setelah selesai mandi, teman-teman tim itu akan dikarantina minimal 2 jam. Mengapa kok harus dikarantina 2 jam? Karena pemakaian coverall itu akan sangat mempengaruhi psikis, juga untuk mempengaruhi kebugaran psikis untuk si tim kubur tersebut. Diharapkan karantina 2 jam itu bisa memulihkan seluruh tenaga psikis maupun kondisi fisik secara umum pada tim kubur. Kalau melakukan itu serta-merta hanya karena ketakutan dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi ada dasar hukumnya, dan itu akan sangat bermasalah untuk di wilayah tersebut. Tapi kami berharap kalau si jenazah itu ber-KTP setempat, kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, sekali lagi jangan ada sampai penolakan kepada warga yang saat ini terkena musibah bencana COVID. Beberapa teman-teman relawan yang ingin tampilnya membantu masyarakat di sekitar, contoh pembuatan posko di wilayah-wilayah untuk membantu pemakaman. Seharusnya kami berharap masyarakat Kota Yogyakarta itu bisa menerima sepenuhnya. Jangan takut dengan adanya kondisi seperti itu, karena teman-teman relawan yang saat ini membantu pembuatan posko untuk tim kubur cepat di wilayah Kota Jakarta, mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang APD atau pelaksanaan tentang pemakaman. Jadi protap-protap mereka pun juga sama dengan protap-protap yang berada di BPBD Kabupaten Kota maupun DIY yang pernah kita laksanakan saat pemakaman. Demikian, salam tangguh, salam siaga, tetap sehat.